mengenal lebih jauh mengenai sistem pendidikan di Indonesia. Ingin tahu juga bagaimana sih sebenarnya pendidikan di Indonesia, sudah luar biasakah atau masih biasa saja, masih B aja, atau sangat-sangat tidak luar biasa. Nah, berawal dari satu cerita pendek. Saya mempunyai satu keponakan atau satu saudara itu yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dasar. Dimana ketika dia pulang sekolah, itu ada satu cerita ditanya sama orang tuanya mengenai satu pelajaran apa tadi yang didapatkan di sekolahnya. Ironisnya, si anak tersebut menjawab, "Sebentar, saya capek." Bahkan si anak ini tadi dengan nada yang kurang mengenakan itu lebih ke arah jenuh gitu dengan apa yang didapatkannya di sekolah gitu. Nah, lain halnya satu ironisme terjadi ketika menjelang ba'da maghrib, si anak ini melihat satu tayangan animasi kartun yang ada di salah satu TV swasta. Selepas dari melihat film animasi kartun tadi, ditanya kembali nih sama si orang tuanya mengenai apa sih isi cerita dari film kartun tadi, film animasi tersebut. Dan si anak tadi menjawab dengan sangat-sangat luar biasa. Diceritakannya dari A sampai Z, bahkan bisa menceritakan siapa saja sih tokoh di dalamnya dan karakternya seperti apa. Semuanya diceritakan dari A sampai Z. Sangat ironis karena saya sebagai pemerhati pendidikan, saya melihat siapa yang salah untuk pendidikan saat ini gitu. Apakah dari sisi anak atau siswa, sisi orang tua, sisi sekolah, dunia pendidikan, atau siapa nih yang salah? Jawabannya bukan ada yang salah, tapi memang inilah yang terjadi di perkembangan teknologi saat ini. Nah, mengingat perkembangan teknologi yang sangat-sangat luar biasa saat ini, itu mendorong saya dan teman-teman itu untuk membuat satu terobosan baru di dunia pendidikan, di mana kami membuat satu animasi pendidikan, animasi pembelajaran yang kami buat dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk membantu Bapak Ibu guru dalam menerangkan pembelajaran di dalam kelas. Bukan mengganti, tapi membantu Bapak Ibu guru dalam menerangkan pembelajaran di dalam kelas. Untuk itulah saya dan teman saya membuat satu aplikasi pembelajaran yang bernama Akses Belajar, di mana saya Muhammad Rosid Hidayat, sarjana ilmu komunikasi ini sebagai CEO dari Akses Belajar Indonesia itu sendiri. Akses Belajar ini adalah satu aplikasi pembelajaran multiplatform digital. Dia apa sih yang diangkat dari aplikasi pembelajaran ini? Dia mengangkat metodologi pembelajaran dengan sistem pembelajaran 2 dimensi dan 3 dimensi, dimana saat kita kecil dulu mungkin kita ingat sekali ya ketika diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita mengenai pembelajaran yang kita tidak bisa menerimanya dengan serta-merta. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kita harus menelaahnya, benar-benar menelaahnya dan membayangkan, atau mungkin lebih ke kita harus benar-benar memikirkan atau mengimajinasikan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita. Contohnya adalah seperti ini. Mungkin kalian masih ingat ketika kita di pelajaran sekolah dasar mengingat satu pembelajaran mengenai anak-anak, sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Hanya dengan satu kalimat itu saja, saya masih ingat betul, saya harus berpikir ulang nih, seperti apa sih sendi peluru yang dimaksudkan? Nah, pada akhirnya Bapak Ibu guru saya mempraktekkan. Sendi peluru adalah sendi yang bisa dia mempraktekkan dengan menggerakkan tangannya seperti ini. Ini yang dimaksud dengan sendi peluru. Nah, dari dasar itu kita bisa membayangkan nih, oh ternyata seperti ini sendi peluru. Nah, terus kalau anak-anak yang tidak bisa berimajinasi secara bagus, bagaimana caranya bisa mendapatkan ilmunya tadi? Caranya adalah dengan mendapatkan animasi pembelajaran atau melihat animasi pembelajaran. Nah, Akses Belajar ini datang dan hadir untuk membantu Bapak Ibu guru yang tidak bisa menerangkan apa yang ada di dalam satu pembelajaran secara konvensional. Untuk itulah kami menciptakan Akses Belajar Indonesia. Jangan lupa subscribe channel ini. Dengan subscribe, insya Allah Anda akan mendapatkan materi edukasi dari kami setiap kami melakukan upload.